Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Oke sahabat-sahabat, saat ini saya bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi suatu keberkahan. Sahabat-sahabat sekalian, saya tetap akan melanjutkan Ayo Kita Belajar Bersama. Ini merupakan suatu pembelajaran bagi pribadi saya dalam mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan untuk kita belajar bersama. Sahabat-sahabat, suasana ini saat saya merekam ini gerimis-gerimis daripada kita tiduran, masih sore, makanya saya memanfaatkan ini untuk merekam, melanjutkan belajarnya saya, yaitu tentang indikator atau indikator berpikir kreatif dan tidak berkreatif. Tetap saya melanjutkan masih dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif. Saat ini saya akan menyampaikan tentang berpikir kreatif dan tidak berkreatif. Ini indikator-indikatornya apa saja sahabat-sahabat. Oke, ada pendapat dari Michalko 1998. Beliau menyampaikan bahwa ada indikator kreativitas yang bagaimana sih menurut Michalko ini yang termasuk kita ini yang berkreativitas. Jadi sahabat-sahabat, di sini saya lihat ada 7 kata Michalko yang disebut dengan kita masuk dalam indikator kreativitas. Yang pertama, pandai melihat suatu permasalahan dengan berbagai cara yang berbeda. Tuh, yang pertama sahabat-sahabat, kalau kita sudah masuk indikator kreativitas, berarti kita ini dalam melihat suatu masalah, sesuatu benda, bentuk apa saja, informasi apa saja, data apa saja, tidak langsung kita menerima mentah-mentah sahabat-sahabat. Artinya kita ini harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, tidak hanya dari salah satu sudut pandang begitu. Ini menurut Michalko indikator yang pertama. Yang kedua, pandai membuat ide tampak nyata. Jadi artinya kita ini membuat suatu ide-ide dan langsung akan menjadi suatu realita. Jadi idenya itu tidak hanya kita cuman diangan-angan saja, ada actionnya, langsung kita ide, kita langsung action. Ada ide, kita langsung coba. Artinya kita ini tidak menunda-nunda yang sudah ketemu ide, tapi kita hanya menunda-nunda saja, membuang-buang waktu, istilahnya begitu. Oke, yang ketiga, pandai membuat suatu kombinasi-kombinasi baru. Yang ketiga itu pandai membuat suatu kombinasi-kombinasi baru. Jadi kalau kita sudah masuk ke indikator kreativitas, kita ini selalu bervariasi, selalu membuat suatu gabungan-gabungan. Jadi gagasan-gagasan kita gabungkan menjadi suatu bentuk baru. Ada bentuk kita lihat makanan, kita lihat makanan yang dua macam berbeda, kita pikirkan, kita olah pemikirannya sehingga membuat
suatu produk baru, mengkombinasi terus. Itu dan itu pun tadi seperti tadi, tidak hanya di angan-angan, langsung kita action, kita coba langsung untuk dilakukan suatu percobaan. Jadi tadi di kemarin itu pada saat kita pada kreativitas yang sebelumnya tidak harus takut dengan resiko. Oke, selanjutnya sahabat, ini yang keempat, pandai memaksakan suatu keterhubungan. Jadi kita ini selalu menghubungkan suatu permasalahan, sesulit apapun kita kait-kaitkan untuk menjadi sebuah kreativitas menuju kebaikan, kebenaran. Jadi kita ini selalu berupaya keras. Kalau kita semain ide ini A dengan ide B, kita satukan bisa jadi C. Itu mau kita selalu memaksakan, selalu berusaha berpikir keras untuk menjadi suatu kreativitas yang akan menghasilkan sebuah produktivitas. Oke, pandai berpikir melawan arus. Kemarin juga sudah saya sampaikan, ini salah satu juga termasuk di sini, pandai berpikir melawan arus. Bukan berarti kita melawan arus itu dalam berseberangan atau berbenturan atau melawan arus dalam bentuk hukum, sahabat-sahabat. Saya ulangi lagi di sini, ini melawan arus ini artinya hanya kita ini apabila kita mengerjakan sesuatu ini terasa berat, jadi kita coba untuk mencari solusi. Artinya yang biasanya misalnya kita ini cara kerjanya lambat, kita melawan arus itu misalnya sudah diatur kerjanya dari sini ke sini, dari A ke B, dari B ke C, dari C ke D, untuk menghasilkan suatu produksi. Cuman kalau kita melawan arus itu, bagaimana dari A ke B, B ke C, C ke D, itu udah berapa langkah. Artinya kita mau berpikir untuk mencari sama tujuannya, tapi caranya melakukannya itu akan lebih efektif dan efisien, begitu sahabat-sahabat. Ini bagus sekali, kita bisa untuk terus belajar. Tapi saya tekankan lagi, bukan melawan arus di sini bukan untuk melawan aturan, undang-undang atau hukum, itu bukan. Ya, kemudian pandai berpikir secara metaforis. Jadi kita ini sudah selalu berpikir metaforis, sahabat-sahabat. Nanti dalam lanjutannya nanti saya akan jelaskan, ini masih ada lanjutannya, berpikir secara metaforis itu akan lebih dalam kita bahas. Oke, kemudian pandai mempersiapkan diri untuk suatu peluang. Jadi kalau kita sudah melihat sesuatu ada peluang, jangan didiamkan saja, sahabat-sahabat. Jadi setiap ada peluang langsung bergerak, jangan nanti, jangan menunggu waktu. Nanti peluang itu akan lari kalau kita tidak segera melakukannya. Itu sahabat-sahabat. Jadi ada 7. Yang pertama, pandai melihat sesuatu dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, pandai membuat ide yang seakan tampak nyata, pandai membuat suatu kombinasi baru. Keempat, pandai memaksakan suatu keterhubungan. Kelima, pandai berpikir melawan arus, pandai berpikir secara metaforis. Kemudian pandai mempersiapkan diri untuk suatu peluang. Ini indikator kreativitas menurut Michalko. Oke, itu indikator kreativitas. Selanjutnya kita akan sampaikan di sini indikator tidak kreatif. Nah, ini lawannya, sahabat-sahabat. Kalau tadi yang kreatifnya, sekarang yang tidak kreatifnya. Saya ini sedang mengevaluasi diri
ini saya tergolong orang yang kreatif atau tidak kreatif gitu. Oke, yang indikator yang tidak kreatif ini menurut Thomas, sahabat-sahabat, tidak mampu bertanya, satu, tidak mampu mengingat ide-ide yang muncul. Yang ketiga, tidak mampu merevisi ide-ide yang ada. Yang keempat, tidak mampu mengungkapkan ide-ide yang dimiliki. Yang kelima, tidak mampu untuk berpikir dengan cara baru. Yang keenam, tidak mampu untuk berharap lebih. Yang ketujuh, tidak mampu untuk selalu mencoba. Dan yang terakhir, tidak mampu mentoleransi perilaku kreatif. Oke, itu ada 8 indikator yang disebut dengan tidak kreatif. Itu menurut Thomas, sahabat-sahabat. Kalau saya ini masih menyampaikan menurut para ahli dulu. Jadi artinya saya ini menyampaikan tidak hanya dasar pribadi, saya ada pendapat ahli begitu. Yang pertama, tidak mampu bertanya nih, tidak mampu bertanya. Artinya kalau orang yang indikatornya tidak kreatif, bertanya saja tidak berani. Untuk bertanya saya tidak berani, penakut. Artinya bertanya aja tidak berani, penakut. Itu sahabat-sahabat. Yang kedua, tidak mampu mengingat ide-ide yang muncul. Jadi misalnya kita ada suatu ide, ingin membuat sesuatu produk A. Waktu saat berbicara oke, tapi saat kita sudah lewat dari pembicaraan itu sudah lupa lagi. Jadi pelupa ini jadi termasuk pelupa. Jadi orang-orang yang tidak kreatif biasanya pelupa gitu. Menurut Thomas seperti itu. Yang kemudian yang ketiga, tidak mampu merevisi ide-ide yang ada. Jadi kalau misalnya sudah ada ide yang ada, untuk membuat revisi tidak mampu, tidak bisa merevisi, sahabat-sahabat. Itu sahabat-sahabatnya. Jadi yang keempat itu tidak mampu mengungkapkan ide-ide yang dimiliki. Jadi udah buntu saja. Jadi kita tidak bisa ungkapkan ide-ide yang ada ide tapi tidak bisa mengungkapkannya, bingung menyampaikannya. Itu sahabat-sahabat. Jadi itu yang keempat. Untuk selanjutnya, tidak mampu untuk berpikir dengan cara baru, apalagi yang baru, berpikir cara yang baru, ide-ide yang dimiliki saja tidak bisa mengungkapkannya, apalagi kita membuat ide baru. Itu sahabat-sahabat. Jadi ini ciri-ciri indikator yang tidak kreatif. Kemudian tidak mampu untuk berharap lebih. Ya udah apa adanya deh, terima saja deh. Kita mah tidak usah mencari yang lain-lain, terima aja. Ya udah, kalau memang mau seperti itu, ya kita terima saja apa adanya. Jadi jangan sampai kita berharap apa-apa gitu. Selanjutnya, kalau kita ini sahabat-sahabat sekalian, kalau kita kalau kita sudah tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan yang ada saja, tidak bisa kita ungkapkan, apalagi kita yang mau cari yang baru gitu kan. Kemudian tidak mampu untuk berharap lebih. Ya udah, kita harus menerima apa adanya. Jangan sampai kita berharap. Kalau itu pemikirannya, kalau orang yang tidak kreatif, udah deh saya masih gini aja deh, saya tidak akan neko-neko lah, cukup lah. Oke, nggak apa-apa, bagus. Artinya menerima. Yang penting kuat. Yang penting artinya kita ikhlas. Jangan sampai kita sudah tetapi kita gereneng gitu istilahnya. Kemudian tidak mampu untuk selalu mencoba. Nah itu udah sulit untuk mengungkapkan ide yang ada tidak bisa diungkapkan, tidak mau mencoba, memikirkan yang baru sulit. Akhirnya udah deh apa adanya saja deh. Kemudian lagi tidak mampu untuk
selalu mencoba, tidak mau mencoba. Ada ide pengen A, melakukan A, ya udah deh, dengan alasan, banyak alasan yang tidak jelas, akhirnya ya tidak akan ada perubahan ya, gitu. Kalau saya berpikir karena kata Allah kan, siapa yang ingin berubah ya rubahlah, kamu sendiri yang merubahnya, kan gitu. Makanya ini artinya orang yang tidak kreatif ini orang yang bukan pasrah tapi tidak mau berbuat gitu. Terus kemudian tidak mampu mentoleransi perilaku kreatif. Ya artinya seolah-olah menjadi beban. Kalau ingin berkreativitas itu beban. Kita tidak mau ingin melakukan sesuatu kegiatan, anggapnya ini masalah berat, belum apa-apa kita sudah menganggapnya suatu berat. Tidak ada pikiran untuk kita coba dulu, kita rasakan dulu, tidak ada. Oke sahabat-sahabat, itu jadi ada 7 indikator kreatif menurut Michalko, dan ada 8 yang tidak kreatif. Mudah-mudahan bisa saya pahami dan sahabat-sahabat juga bisa pahami begitu, karena ini kita sedang belajar bersama, bukan saya ngajarin, ini dalam proses pembelajaran, cuman ini saya sedang menyampaikan suatu informasi ke sahabat-sahabat, barangkali ada yang mau membutuhkan informasi bagaimana sih. Intinya sih ini bukan saya tujuan untuk hal-hal yang lain, cuman saya hanya ingin berbagi sebagai alat evaluasi diri, sebagai alat refleksi. Bagaimana ini saya sudah termasuk orang yang berpikir kreatif atau tidak kreatif, begitu sahabat-sahabat. Saya pikir itu saja untuk saat ini. Tetap saya mohon maaf barangkali ada gangguan-gangguan suara atau gangguan-gangguan yang tidak jelas, karena saya belum punya studio khusus untuk menyampaikan rekamannya. Jadi saya pikir itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Mudah-mudahan saya berharap ini bermanfaat terutama buat saya dan para sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.